Oke, kita mulai ya. Jadi dalam kuliah tatap muka ini kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab ya, karena materi sudah saya sampaikan secara satu arah melalui video, sehingga kita lebih efisien. Nah, sekarang dari video yang kemarin yang Anda lihat, kira-kira ada komentar nggak? Saya minta ada Emilia Savitri. Mana Emilia Savitri? Iya, Pak. Monggo, ada komentar? Belum sih, Pak. Mungkin saya masih kurang mereview sama liburan, jadi waktu ngelihat lagi jadi mulai melek lagi. Oh, mulai melek lagi. Ada yang sesuatu yang mau ditanyakan nggak kira-kira, atau yang mana yang perlu ditekankan lagi gitu? Saya Pak. Enggak, dari Emilia Savitri dulu. Kalau dari saya pribadi, ini Ya. sih Pak, yang bagian loop yang masih kurang ini. Oh, makin loop ya. Iya. Oke. Baik, Dewa Putu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya sudah menonton videonya Bapak mengenai Terus? perkuliahan itu. Nah, terus di penghujung video kan disuruh untuk mencoba-coba latihan. Nah, Ya. saya sudah mengerjakan latihan 1 sampai 3. Terus yang latihan 4 itu saya ada kendala, Pak. Kenapa? Nah, saya belum bisa menampilkan angka 0 sebagai sisa sisa inputan kayak gitu, Pak. Oke. Misalkan ini kan matriks 4x3. Nah, terus angka yang dimasukkan itu kan kurang dari urdunya itu. Nah, untuk menampilkan angka 0 itu saya belum bisa sampai sana, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Saya tanya ke layar kedua. Di sini ada siapa ini? Lauza. Ya, hadir Pak. Ya, ada yang mau dikomentari? Sejauh ini belum Pak. Oh, berarti kamu udah bisa ya? Insya Allah Pak. Oke, nanti saya minta menjelaskan ya soal tertentu ya. Iya Pak, insya Allah. Oke, ya. Terus ada Lesi Okviani. Iya Pak. Ya, gimana? Saya masih bingung Pak untuk loopingnya Pak. Looping ya? Oke. Emang looping ini banyak persoalan. Oke, baik. Dari situ saja nanti saya akan coba menjelaskan lagi ya tentang loop ya. Mudah-mudahan nanti pada saat saya menjelaskan, kalau Anda ingin tanya, itu langsung ngomong saja ya. Oke ya, baik. Saya akan share screen supaya saya bisa mudah menjelaskan. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa dilihat share screen-nya. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Oke, baik. Nah, saya langsung aja ke latihan, karena di dalam latihan itu pasti ada loop ya. Ya enggak? Contohnya soal pertama ini kan sebenarnya bisa dilihat dua kiri kanan ya, jelas ya? Terbaca? Jelas Pak. Oke, baik. Nah, jadi sebelah kiri itu soal aritmatika sederhana, kan ini hanya untuk menghitung A plus B tambah C. Ya. Tapi data yang dibaca itu ada banyak. Jadi data pertama 625 itu baris pertama, baris kedua 201 dan seterusnya. Nah, jadi ini kan proses yang berulang. Kalau proses berulang kan pasti pengulangan kan. Nah, pengulangan itu kan ada 3. Mau pakai while, mau pakai for, atau mau pakai do while. Itu sebenarnya semuanya sama saja, tidak ada kekhususan mau pakai yang mana. Tapi yang penting bahwa Anda bisa menggunakan itu untuk persoalan tersebut gitu. Jadi tidak harus misalkan, oh kalau begini pakai while, oh kalau begini pakai for, itu tidak begitu.
Yang penting bagaimana problem itu Anda selesaikan. Jadi kalau soalnya seperti ini, ya saya tuliskan aja di sebelah kanan. Kan berarti ada 3 bilangan ABC. Jadi kalau saya deklarasikan INT A, B, C gitu ya. Nah kemudian kalau saya hanya datanya satu baris saja, kan kita tinggal scan F saja. Ya kan? Persen D, persen D, persen D. Itu kan? Koma, dan A, dan B, dan C. Kan gitu. Ini berarti membaca ABC itu hanya untuk satu baris data saja, yaitu 6 itu diterima oleh A, 2 diterima oleh B, 5 diterima oleh C. Itu kan ya. Nah, sekarang karena datanya itu berulang, ini kan terus-terusan, dan dia berhenti sampai ketemu angka -9. Kalau begini caranya, maka tidak bisa langsung dituliskan scanf ABC kemudian diulang gitu, nggak bisa. Karena setiap baris datanya itu tidak selalu ada 3, itu yang harus kita perhatikan. Datanya itu yang terakhir itu hanya 1, yaitu -9. Kalau Anda paksakan dengan perintah scanf A, B, C, maka pada saat datanya itu baris terakhir, yaitu datanya cuma -9, maka ini bermasalah kan? Karena Anda membaca 3 nilai, sedangkan nilai yang ada itu hanya 1. Oleh karena itu, pastikan yang dilakukan pertama itu hanyalah membaca 1 data. Gitu. Membaca 1 data saja, yaitu itu adalah data pertama, yaitu A. Gitu. Kemudian kita akan meneruskan membaca data kalau data yang kita baca pertama itu adalah bukan -9. Paham ya? Jadi selama saya membaca data pertama itu bukan -9, maka saya lakukan membaca berikutnya. Tapi kalau sudah -9, saya berhenti. Jadi ada kalimat di sini, selama data pertama bukan -9, kan gitu. Maka saya melakukan sesuatu gitu. Nah, selama data pertama bukan -9 itu, saya menuliskannya sebagai, kalau saya gunakan while, berarti while data pertama kan A, tidak sama dengan -9. Gitu. Ya, nah jadi itu adalah memeriksa. Jadi kalau A-nya adalah 6, maka saya akan membaca data berikutnya. Saya akan baca B dan C. Ya, jadi langkah berikutnya, kalau saya sudah masuk ke baris ke-7, itu artinya bahwa kita akan membaca B dan C dan memproses A dibagi B tambah C, karena itu yang diminta. Gitu. Jadi sini saya harus membaca B dan C. B dan C. Baru kemudian saya menghitung A dibagi B tambah C. Misalkan saya simpan ke nilainya D, jadi D itu sama dengan A dibagi B tambah C, kan gitu. Kita nggak mikir yang lain dulu, biarkan aja begitu. Nah, kemudian baru kita cek, ternyata A dibagi B itu akan kita lakukan kalau B-nya adalah tidak 0. Tapi kalau B-nya 0, maka langsung kita ngeprintnya adalah tanda minus saja. Gitu. Jadi, sebelum menghitung ini, sebelum menghitung A dibagi B tambah C, kita cek saja. Jika B sama dengan 0, ya, maka saya cetak tanda minus, backslash n gitu. Tapi kalau tidak 0, baru kita lakukan perhitungan gitu, yang tadi, yaitu D sama dengan A tambah B bagi C. Saya pindahkan ke sini. Gitu.
Jadi perhitungan ini dilakukan kalau B-nya tidak 0. Oke, nah D-nya itu apa tipe datanya? Kita lihat bahwa hasilnya kan 2 digit di belakang angka desimal, maka itu adalah bilangan real, atau kalau dalam pemrograman itu adalah floating point. Sehingga kita gunakan tipe data bisa float, bisa double, misalkan float D. Dan kita ingat bahwa pembagian bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Maka A dibagi B itu hasilnya bilangan bulat. Supaya menjadi float, maka ini kita cascade. Jadi A-nya difloatkan, baru di sini kita print hasilnya. Print F persen di 2 digit di belakang desimal titik 2 F kemudian new line, dan ini kita print D. Nah, jadi baru selesai itu. Nah, kemudian setelah selesai ini, apa yang dilakukan? Oke, apa yang harus dilakukan sekarang di sini, di baris nomor 13 ini? Ya, apa yang dilakukan kira-kira? Coba ada yang mau jawab? Leroy, Asmi, Devi, Aziza? Coba. Izin Pak, Ya, scan lagi A-nya Pak. Nah, scan lagi A-nya. Betul itu. Kenapa scan lagi A-nya? Karena ya tadi A-nya kan dibaca hanya sekali di baris nomor 3. Jadi selama dia A-nya tidak sama dengan minus 9, kan masuk pertama kali ini B dan C. Baru selanjutnya kita baca lagi A-nya. Oke, good. Jadi betul itu. Jadi ini baris D, koma, dan A. Jadi kalau begini, maka tidak akan terjadi infinite loop. Masih ingat apa itu infinite loop? Coba Fatin. Mana Fatin? Fatin? Fatin H, mana Fatin H? Fatin? Kok nggak ada Fatin? Ada, Oke. Pak. Oke. Apa itu infinite loop, ingat nggak? Infinite loop. Ya. Loopnya nggak berhenti, Pak. Loopnya tidak berhenti. Oke, jadi kalau baris nomor 9 ini tidak ada, baris nomor 13 ini tidak ada, maka A-nya kan nggak pernah minus 9 kan? Karena nggak kebaca A, gitu, nggak pernah membaca A. Jadi dia akan infinite loop. Oke, kalau empty loop apa, Fatin? Lupa. Lupa, oke. Jadi kalau empty loop itu kita punya looping tapi nggak pernah masuk sama sekali. Jadi tidak pernah, jadi baris 7 sampai baris 13 itu nggak pernah dimasuki. Itu namanya empty loop. Jadi looping tapi yang nggak pernah dikerjakan. Ya. Baik. Jadi ini setelah itu selesai return. Itu kan? Nah, Anda ingat di sini, while dan for itu bisa saling dipertukarkan. Nah sekarang coba, kalau pernyataan ini saya ganti dengan for, itu kira-kira gimana? Dari mulai baris 5. Apa yang harus saya tulis nih? Kalau ini saya ganti dengan for. Oke, coba siapa ya? Siapa yang mau jawab? Kalau ini mau saya ganti dengan for. For, apa yang saya tulis di tengah ini? Siapa yang bisa jawab? Galih Nenu Diwa? Iya Pak. Ya, coba apa yang ditulis di tengah ini? Kalau ini saya ganti dengan for. Titik koma Pak. Titik koma. Titik koma, terus? A Ya. bukan sama dengan min 9. Oke. Terus? Terus integer I Pak plus. Di sini. Setelah A tidak sama dengan minus 9, terus? Enggak Pak, itu lagi apa? Titik koma lagi. Titik koma, terus? Udah, terus Ya. apa? Nanti baru di bawahnya Pak yang buat loopnya.
Di bawahnya apa? Jadi gini, oke. Terus begini ya. Iya, Pak. Oke. Terus apa di sini? Sama dengan ini semua? Iya, Pak. Sama dengan ini semua? Iya. Ya. Terus apa lagi? Sudah atau gimana? Sudah, Pak. Sudah, gini kan? Oke. Ya. Jadi betul. Oke, terima kasih. Jadi while itu dengan for kalau dalam bahasa C sih sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi inisialisasi di sini nggak ada. Atau bisa diganti dengan scan FA di sini. Karena pertama kali dia baris nomor 3 ini bisa diletakkan di sebelah kirinya titik koma for ini. Kemudian scan F yang ini itu bisa dituliskan di sebelah kanan titik koma. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Atau begini juga sudah cukup. Jadi sekali lagi while dan for itu bisa saling dipertukarkan. Paham ya? Oke. Berikutnya soal fungsi FPB. Ini saya kira sama saja dengan tadi ya. Mirip, hanya prosesnya pada baris 7 sampai baris baris 7 sampai 12 itu adalah menghitung FPB dari A dan B, kemudian hasilnya ditambah dengan C. Saya kira itu aja bedanya. Jadi kalau soal nomor 2 ini semua sama. Jadi yang beda itu hanya di sini. Nah, ini saja yang beda. Ini saja yang beda. Jadi di sini sekarang kita harus menghitung. Jadi di sini hitung FPB dari A dan B ditambah C. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, itu tolong nanti dipikirkan ya. Jadi bedanya hanya di sini. Soal nomor 2 ini. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin Pak mau nanya. Yang mana ini? Siapa ini? Faisal. Faisal, oke. Ya. Buat yang nomor 2 tadi sih Pak. Ya. Kan saya mencari FPB-nya pakai fungsi yang dari include mat.h itu ya Pak. Dari mana? Yang kan di awal bikin program kan ada hashtag include gitu loh. Ya, oke. Nah kalau saya pakai FPB itu pas bagian 2 sama 0-nya itu nggak bisa gitu loh Pak. Oke, kamu ada programnya? Ada, bentar. Bisa share? Coba sebentar, saya buka share-nya ya. Silahkan coba share di sini. Di mana Pak? Ya, kamu sharing screen. Oh, share screen nih. Oke, ya silakan. Faisal Ibrahim. Oke, nah ini dia. Yang mana ini? Bentar Pak, bentar. Bukan yang ini. Oh, bukan. Soal 2. Ini saya dari copy internet sih, tapi intinya bawah yang ini Pak. Oke. Terus persoalannya gimana? Kalau saya compile tuh Pak, pas bagian 2 sama 0 yang dari soal itu nggak bisa gitu Pak. Misalnya nih saya compile. Oke. 16, 12. Apa katanya? 5. Kalau kayak gini kan benar. Kalau 2 sama 0 dan lain-lain langsung selesai dia Pantar. Oke. Coba lihat programnya. Nah, ini dia. Nah, ini persoalannya adalah di fungsi FPB-nya. Jadi di fungsi FPB-nya sebenarnya itu menjadi persoalan. Ini fungsi ini sudah sangat, jadi terus terang aja ya, fungsi yang Anda buat ini fungsi yang sudah advance. Jadi fungsi advance ini fungsi rekursif itu. Karena di bawah itu ada hasil sama dengan FPB Y, sisa bagi. Ya. Ya, itu sebenarnya fungsi yang sudah advance. Nah, ngomong-ngomong kita sudah pernah membahas fungsi belum ya di kuliah algoritma dulu? Pernah satu pertemuan Mas Pak. Pernah satu pertemuan kan? Oke. Ya. Oke, coba. Jadi saya kira ini persoalannya di fungsinya. Coba ditutup share screen-nya. Oh iya, siap. Gimana nih? Oh iya. Oke, jadi gantian ya sekarang saya coba share screen lagi
Coba saya share screen lagi. Oke, yang tadi. Nah, jadi menghitung FPB itu banyak algoritmanya dan Anda bisa membuat sebuah fungsi. Oke, ingat, fungsi itu ada 4 komponen kan. Yang pertama itu adalah return type. Return type itu tipe data yang dihasilkan apa. Jadi FPB dari 2 bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Gitu kan? Penjumlahan 2 buah bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Nah, hasilnya bilangan bulat itu yang kita sebut sebagai return type atau tipe yang dikembalikan. Itu komponen pertama. Jadi fungsi itu pasti memiliki tipe data yang dihasilkan. Maka dari itu, membuat fungsi saya awali dengan int. Kenapa saya mengawali dengan int? Karena fungsi ini hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Kemudian berikut komponen kedua apa? Nama fungsi. Itu adalah identifier, terserah kita. Tapi ada aturannya. Sebagai contoh, saya buat nama fungsinya adalah FPB. Kemudian komponen kedua adalah dalam kurung, itu yang namanya kita sebut sebagai argumen list atau daftar argumen. Daftar argumen itu adalah variabel tempat kita menerima nilai yang dikirim dari luar. Jadi karena kita menghitung FPB dari 2 bilangan bulat, maka 2 buah bilangan bulat itu sebagai argumen dari fungsi FPB. Maka di situ saya tulis bilangan bulat pertama int, misalkan B1 atau A juga nggak apa-apa. Bilangan kedua adalah B. Itu komponen ketiga. Nah, komponen keempat itu adalah tubuh fungsinya atau isi dari fungsinya itu. Ya. Nah, oleh karena itu, karena fungsi ini menghasilkan bilangan bulat, maka nanti di akhir fungsi ini itu selalu ada pernyataan return sesuatu di sini. Di mana sesuatu yang saya tuliskan tanda titik-titik ini itu merupakan hasil dari fungsi FPB. Nah, silahkan Anda cari fungsi FPB itu fungsinya kayak apa. Yang paling sering dilakukan itu adalah fungsi FPB itu adalah menggunakan algoritma yang disebut sebagai algoritma Euler kalau tidak salah. Jadi algoritmanya seperti ini ya. Coba aja kita tuliskan. Jadi misalkan di sini selama B-nya tidak sama dengan 0, ini nanti Anda cari di internet ya kenapa algoritmanya seperti ini. Selama B-nya tidak sama dengan 0, maka saya hitung T sama dengan A% B. Kemudian A sama dengan B, dan B sama dengan T. Nah, kenapa demikian? Itu nanti kita lihat. Dan ini return hasilnya itu adalah nilai dari A. Oke, ini adalah fungsi FPB. Sekarang coba kita analisis ya fungsi FPB itu. Misalnya Anda diminta mencari berapa FPB 9,0. Kita cari sebuah bilangan bulat yang habis membagi keduanya. Kalau FPB 9,0 pasti hasilnya 9. Karena 9 itu bisa habis membagi 9 dan habis membagi 0. Karena 0 itu habis dibagi dengan bilangan apa saja. Jadi kalau B-nya itu 0, hasil dari FPB itu adalah A itu sendiri. Oleh karena itu di atas ini, oke ini masih ada yang kurang apa ini? Yaitu deklarasi untuk T. Nah, oke, coba kalau FPB 9,0, 9 diterima oleh A, 0 diterima oleh B, masuk ke sini. Selama B tidak sama dengan 0, kan B-nya 0 kan? Langsung keluar, empty loop. Maka hasilnya adalah return A, maka hasilnya adalah 9. Benar. Benar. Jadi kalau di sini misalkan 12, tetap 12 hasilnya. Kalau B-nya adalah 0. Nah sekarang, coba sekarang kalau FPB 12 dan 8. Berapa hasilnya? Kita lihat. Berarti A-nya kan di sini 12. B-nya
8. Coba sekarang kita lihat. Selama B tidak sama dengan 0, B-nya kan nggak 0 kan karena 8. Maka T sama dengan A persen B. 12 persen 8 berapa? 4. Ingat sisa pembagian. Jadi 12 dibagi 8 itu sama dengan 1, sisa 4. Oke. Nah, kemudian apa? A sama dengan B. A-nya disama dengan berapa? Oke, saya tulis begini aja. A-nya jadi berapa? 8. Jadi 8. Ya, oke. B-nya jadi 4. 4. Oke. Udah kan? Nah, sekarang ini kan looping, pengulangan. B-nya kan masih belum 0. A-nya 8, B-nya 4. Masuk lagi kan? T sama dengan A persen B. 8 persen 4, 0. Kan 8 habis dibagi 4. Sisa pembagiannya berapa? 0. Berarti T-nya 0. Sekarang masuk lagi A sama dengan B. Berarti ini menjadi 4. B sama dengan T. T-nya 0. Jadi B sama 0. Jadi sekarang posisi terakhir A sama dengan 4, B-nya adalah 0. Looping. While B tidak sama dengan 0. Karena B-nya sudah 0, maka keluar. Jadi hasilnya adalah return A. Berapa A-nya? 4. Maka FPB dari 12 dan 8 itu adalah 4. Benar kan? Oke. Sehingga ya sudah, kalau sudah demikian, kita tinggal pakai fungsi itu. Mau langsung di print juga nggak apa-apa. Misalkan print F persen D backslash N, koma, FPB A, B tambah C. Udah gini aja, selesai. Itu. Ya enggak? Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya? Oke. Ya, Pak. Ada yang lain? Yang lain mau tanya kenapa begini, kenapa begitu? Pak, untuk hasil fungsinya ini berarti return-nya ini pasti hanya bisa satu variabel atau bisa lebih dari satu variabel hasilnya? Oke. Anda ingat di matematika bedanya fungsi dan pemetaan nggak? Oh iya. Kalau fungsi itu apa? Banyak ke berapa? Banyak ke satu kan? Bukan Ya, satu ke banyak toh? Iya. Ya enggak? Nah, jadi fungsi itu hasilnya selalu satu. Oh iya, Ya. paham. Oke. Y sama fx sama dengan x kuadrat, itu fungsi bukan? Fungsi. Fungsi. Nah, itu hasilnya kan pasti satu. Minus 5 hasilnya 25. 5 hasilnya 25. Itu fungsi. Kalau fx sama dengan plus minus akar y gitu. Plus minus akar x itu bukan fungsi. Karena hasilnya lebih dari satu. Jadi fungsi itu hasilnya adalah sebuah nilai, ya. Walaupun nanti kalau kita belajar array nanti itu beda lagi karena hasilnya berupa entitas dalam satu kesatuan yang disebut sebagai array. Paham ya? Paham. Oke, siap. Lanjut. Sudah berapa menit ini? Ada pertanyaan lain? Tidak ada, lanjut ya. Oke. Latihan 3 ini juga loop. Nah, ini juga lumayan. Oke, nanti kita lihat latihan 3 kita tunda dulu. Sekarang kita masuk ke latihan 4. Latihan 4 ini yang tadi ditanyakan oleh teman Anda. Jadi latihan 4 ini sebenarnya gampang saja. Ini adalah nested loop ya, karena kita mencetak bentuk matriks seperti ini. Ya, oke. Saya coba buka lembar kosong lagi. Sekarang kita lihat bahwa kalau kita akan mencetak bentuk matriks seperti itu, yaitu misalkan ukuran 4x3, itu kan berarti jumlah barisnya 4, jumlah kolomnya 3, kan gitu ya. Jadi kalau saya punya ukuran matriks itu adalah baris dan kolom,
Ini saya cetak saja. Maka saya mencetak bentuk matrik itu. Pertama kan saya cetak baris, yaitu for I dimulai dari 0, I kurang dari baris, I plus plus. Maka ini looping sebanyak baris. Ini lebih kecil atau lebih kecil sama dengan? Kalau ingin looping sebanyak baris. Siapa yang menjawab? Lebih kecil, Pak. Kecil, Pak. Lebih kecil. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena dimulai dari 0. Oke, karena dimulai dari 0. Jadi kalau dimulai dari 0, itu sampai baris minus 1 yang paling ujung kanan kan? Ya enggak? Tapi kalau Anda mulai dari 1, maka jika for I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil atau sama dengan baris. Oke, good. Ini untuk baris. Nah, kemudian untuk kolom, for J sama dengan 0, J kurang dari kolom, J plus plus. Kan gitu ya? Ya enggak? Oke, nah ini baru kita print sesuatu. Misalkan print F, ini sesuatu itu terserah gitu ya. Misalkan saya mau memprint tanda bintang. Ini contoh saja. Nah, supaya sebelah kanannya itu ada spasinya, maka biasanya saya beri nama angka spasi gini, gitu. Gitu kan? Nah, setelah itu di sini saya beri print F backslash N gitu. Ini biasanya terjadi begini. Ya, maka di sini dikasih kurung kurawal, maaf. Kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini kalau dicetak, misalkan barisnya 3, barisnya 4, kolomnya 3, maka nanti tercetak begini. Ya. Cetak begini dia. Barisnya 4, kolomnya 3. Tapi persoalannya apa? Di sebelah kanan sini, itu ada 1 spasi. Kenapa? Karena ini spasi kan? Ya enggak? Jadi sebelah kanan ini ada spasi. Harusnya nggak boleh kan? Di sebelah kanan ini nggak boleh ada apa-apa. Di sebelah kanan bintang paling kanan itu nggak boleh ada apa-apa. Oleh karena itu, ini salah. Harusnya yang di-print itu bintang saja, kemudian baru bertanya apakah ini ujung paling kanan atau bukan. Gitu. Untuk meriksa dia ujung paling kanan atau bukan apa? If apa? Kalau kita ingin meriksa bahwa kita itu posisinya di ujung paling kanan. Apa kira-kira? Coba ada yang jawab? If J sama dengan kolom, Pak. J sama dengan kolom. Dan kolom Minus 1. Kolom minus 1 harusnya. Ya enggak? Karena mulainya dari 0. Jadi kalau jika J sama dengan kolom minus 1 itu berarti ada di ujung paling kanan. Kalau ujung paling kanan, betul saya harus ngeprint, nggak usah pakai spasi, tapi new line saja. Tapi kalau tidak di ujung paling kanan, baru saya print spasi. Gitu. Ya enggak? Sehingga kurung kurawalnya di sini dan kurung kurawal tutup di sini. Gitu. Maka di sini nggak akan ada tanda spasi di seterusnya. Gitu kan? Oke, nah sekarang saya akan membaca semua itu, kemudian saya ingin membentuk sebuah matrik ukurannya seperti itu kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Kita lihat sekarang. Jadi pertama kita harus baca apa? Baca baris dan kolom, yaitu angka 4 dan 3 itu. Scan F, %D, baris, dan kolom. Oke. Gitu ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Betul Pak, itu kenapa kolomnya -1 ya tadi? Nah, kan ini kan dari 0. Ya. Jadi kalau kolomnya 3, maka ini posisi kolom ke 0, ini posisi kolom ke 1, dan ini posisi kolom ke 2. Ini kan 3 minus 1 nih. Ya enggak? Jadi kenapa ini kolom minus 1? Karena ujung paling kanan itu kolomnya 3 dikurangi 1 kan 2. Jadi ini bukan kolom ketiga, tapi ini kolom ke-2. Karena yang kolom pertama itu adalah kolom ke-0. Ini kolom ke-0, ini kolom ke-1, dan ini kolom ke-2. Padahal kolomnya ada 3 kan gitu. Itu kenapa makanya ini kolom minus 1. Gitu ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, sip. Nah, sekarang setelah baca baris dan kolom, oke saya teruskan saja ini. Ini kan berhenti sampai ketemu berapa? Minus 9. Oke. Ya. Nah, jadi ini ada banyak caranya sebenarnya untuk nyetak ini. Apakah kita menggunakan cara seperti ini atau langsung saja kita seperti biasa kita baca nilainya kan? Ya enggak? Kita baca nilainya. Kita baca nilai, yaitu baca angka 1, 2, dan seterusnya ini. Kemudian karena ini berhenti kalau ketemu minus 9, maka while nilai tidak sama dengan minus 9. Baru kita lakukan proses tertentu di sini. Nah, di sini kita lihat kapan akan turun. Kalau apa? Kita harus punya apa di sini? Mau pakai for i dan seterusnya, atau kita pakai cara yang di atas. Itu saya kira sama saja, monggo saja, silakan. Kalau pakai cara yang di bawah ini, ya, kalau pakai cara yang di bawah ini, maka di dalam looping itu kita harus membaca nilai. Harus membaca nilai. Dan nilai itu tidak sama dengan minus 9. Tapi kalau pakai cara ini, kita harus ngatur kapan kita akan cetak, kemudian nulis spasi, atau kapan kita harus turun. Nah ini perlu teknik tersendiri. Perlu teknik tersendiri. Nah sekarang saya balik tanya, Anda mau yang atas atau yang bawah modelnya? Oh Pak. Yang mana? Yang bawah Pak. Yang bawah? Oke, yang bawah. Jadi, iya, kalau yang bawah, dua-duanya. Oke, kalau yang bawah ya, maka saya di sini harus apa? Harus saya scan F, nilai kan? Betul nggak? Gitu kan? Ya nggak? Betul. Pakai dan ya. Lupa. Oke. Kalau nilainya adalah tidak sama dengan minus 9, kan kita cetak nih. Ya nggak? Nah sekarang apa yang kita lakukan kalau nilainya minus 9? Ada yang tahu apa yang mau dilakukan nih? Kalau nilainya minus 9? Break Pak. Di break langsung. Jadi keluar dari loop, karena jangan nyetak apa-apa kan? Oke. Ya, jadi Pak, kalau nilainya minus 9, maka ini break. Tapi break itu keluar dari mana? Keluar dari looping semuanya dari 13 sampai 26, atau keluar dari looping 15 sampai 25? 15 sampai 25. Dia keluar dari 15 sampai 25. Oleh karena itu, di sini harus Anda cek lagi. Kalau nilainya minus 9, harus break gitu. Jadi ini dicek lagi di sini. Nah, jangan lupa itu. Harus break, harus keluar, dipaksa keluar. Jangan nyetak apa-apa, jangan looping lagi ke I. Oke, nah. Kalau tidak,
Berarti kalau tidak minus 9, oke, saya lakukan sesuatu kan, yaitu saya print kan. Ini saya pindahin ke sini. Nah, gini. Oke, itu. Ini tapi buat bintang ya, ganti persen D, koma. Oke. Nah, gini. Baik. Nah, kalau ini aman. Jadi kalau datanya seperti ini, dia akan nyetak apa? 1, 2, 2, 2, 5, 6, oke. Terus 3, 4, 2, terus 1, selesai kan? Ya enggak? 1 terus spasi kan? Ya enggak? Karena setelah nyetak kan kalau karena belum kolomnya habis, maka dia cetak spasi. Setelah itu apa? Cetak 0, Pak. Hah? Cetak 0. Cetak 0. Enggak, di sini kalau programnya hanya seperti ini kan cetak nilainya minus 9 kan yang terbaca. Ya enggak? Ya. Nah, karena yang terbaca minus 9, maka langsung keluar kan? Langsung keluar. Pada saat keluar ini, nilai I-nya berapa? Pada saat keluar, nilai I-nya berapa? Nilai I-nya adalah 3. 3. Oke, ya enggak? Ya, Pak. Terus nilai Iya, Pak. J-nya berapa? 1. Hah? 0. Apa? 0. 0. Nilai J. Oke. Nah, jadi berikutnya itu, ini Anda ulangi lagi. Anda ulangi lagi, tetapi apa? Tetapi I-nya itu melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi for apa? For apa ini? I-nya dari berapa? Nggak usah ditulis, langsung aja gitu. Sorry, I kurang dari baris I plus plus. Gitu kan? Ya nggak? Betul ya? Oke. Betul, Pak. Terus for J-nya ikut yang atas aja dulu. Ya nggak? Ikut yang atas J-nya. Jadi J kurang dari kolom, terus ini J plus plus. Berikutnya sama kan? Ya nggak? Berikutnya sama, tapi setelah itu jangan lupa ini kan I++ dan J++. Kemudian nanti di sini kan J-nya harusnya 0 lagi kan? Jadi setelah ini jangan lupa J-nya itu Anda nolkan. Jadi ini Anda salin lagi aja ini. Tapi nggak usah, tapi printf 0 kan ya? Jadi ini langsung saja yang Anda ambil yang ini. Anda tulis di sini, tapi ini nulisnya nulis angka 0. 0. Gitu. Nah, gitu. Tapi jangan lupa nih J-nya dinolkan lagi setelah dia selesai proses ini. Karena supaya apa? Karena J-nya mau nanti mulai dari 0 lagi. Itu sih. Susah ya? Mau tanya, Pak. Ya. Kalau seperti itu, dia cetaknya satu-satu atau gimana, Pak? Misalnya kita input 1, kemudian baru cetak 1, input 2, cetak 2. Nah, ini saya kira saya sudah nggak tahu saya pernah menyampaikan atau tidak. Kalau membuat program seperti ini, jangan main klik-klik, tapi main menggunakan apa? Menggunakan command prompt. Jadi Anda ketik. Jadi program Anda susun, kemudian Anda compile, selesai, kemudian data ini Anda copy, ya, Anda copy ini ya, Anda copy datanya, terus Anda buat filenya, Anda simpan, kemudian ini simpan ke file, misalnya
bernama apa? Bernama misalkan tes.txt. Itu. Jadi Anda simpan ke file bernama misalkan tes.txt. Ya. Misal program Anda bernama apa? Latihan 4 misalkan. Kan nanti ada latihan 4.exe kalau Anda pakai Linux, nanti ada latihan 4.a kalau nggak salah ya. Nah, maka kalau Anda pakai Windows, Anda jalankan latihan 4, kemudian ini Anda ambil datanya dari tes.txt gitu. Jadi jangan diketik satu-satu. Kalau begini langsung brek gitu. Oh, kalau salah, ya Anda nggak usah ngetik data lagi karena tinggal ambil aja file text.txt itu. Tapi kalau Anda pakai Linux biasanya ada perintah gini kan, latihan 4 tes.txt. Itu kalau pakai Linux gitu. Ya. Nanti silakan dicoba di komputer masing-masing. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi tolong nanti itu dicoba lagi ya, program-program itu sampai Anda bisa, dan sekali lagi karena kuliah kita adalah online, jadi sangat menuntut kerja keras dan belajar mandiri dari masing-masing. Oke, terakhir ada satu pertanyaan, mungkin dari Anda, silakan siapa? Saya sebut Tiara Bellini. Mana Tiara Bellini? Hadir, Pak. Ya, ada komen? Tidak ada sih sekarang, kalau sekarang. Sudah paham? Yang looping kayak perlu belajar lagi. Oke, perlu belajar lagi. Ya, memang looping itu sangat penting dan akan terus kita ketemu nanti. Jadi, nggak apa-apa kalau Anda belum paham saat ini, silakan aja latihan terus, karena nanti dalam pembahasan-pembahasan berikutnya kita masih ketemu dengan looping itu. Oke ya. Baik, Maksda? Iya Pak. Ya, ada komen? Perlu belajar lagi gitu dong. Oke, perlu belajar lagi. Yaudah. Baik, saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Jadi jangan lama-lama karena kuotanya juga sayang habis nanti Anda, dan 2 jam ini Anda pasti ngantuk ya. Ya, pada berikutnya nanti akan saya sampaikan lagi. Jadi ini nanti direkam ya, nanti saya simpan di New LMS dan Anda nanti bisa download lagi mengulangi apa yang tadi saya sampaikan. Baik, saya kira itu saja ya. Kita tutup kuliah ini. Nanti ada tugas yang harus Anda kerja, soal 4 ini nanti saya masukkan ke grader dan Anda kerjakan di grader sambil kita berlatih lagi tentang program ini. Baik, saya kira itu aja. Sampai minggu depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan jalan-jalan kemana-mana dulu, hindari kerumunan ya, karena makin hari makin mengkhawatirkan ini. Tapi kita jangan takut, kita tetap waspada saja ya. Baik, saya kira itu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita nanti segera kuliah tatap muka langsung di kampus ya. Amin. Baik, saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.